lintas ekspor dan impor. Ini adalah sebuah sertifikat kesehatan yang dibutuhkan oleh negara untuk tujuan tertentu. Ada juga yang menyampaikan bahwa di dalam KBBI, fitosanitari merupakan upaya yang mengharuskan pemindahan atau penghancuran tanaman yang terinfeksi atau terserang patogen atau hama. Maka dari itu, maka dapat kita tarik satu garis pemahaman bahwa fitosanitari itu adalah serangkaian tindakan untuk mencegah masuk, tersebar, dan berkembangnya organisme pengganggu tumbuhan atau OPT dan organisme pengganggu tumbuhan karantina. Jadi ada OPT, ada OPTK, antar wilayah atau antar negara melalui media pembawa tanaman dan produk pertanian. Seperti itu. Kemudian tujuannya untuk apa? Mengatur arus keluar dan masuknya tumbuhan, memastikan media pembawanya bebas dari OPT dan OPTK, kemudian melindungi sumber daya hati pertanian Indonesia karena misalnya seperti apa namanya ikan sapu-sapu yang sekarang menjadi permasalahan di negara kita, semula dia tidak di apa ya namanya ya, semula tidak diperkirakan bahwa akan menjadi pengganggu ya. Ternyata sekarang menjadi pengganggu. Maka itu perlu keanekaragaman hayati Indonesia perlu untuk dilindungi. Kemudian untuk memenuhi persyaratan perdagangan internasional. Jadi kalau untuk ekspor dan impor itu harus menggunakan harus lolos uji sertifikasi dengan keluarnya dokumen fitosanitari. Kemudian untuk membantu petugas karantina di dalam melakukan pengecekan produk ya dari hama atau mikroorganisme lain. Kemudian kita lihat di sini dasar hukumnya apa saja. Yang pertama adalah International Plant Protection Convention. Yang kedua adalah standar ISPM, International Standard of Phytosanitary Measures. Kemudian ada regulasi dari karantina pertanian Indonesia. Nah, ini jadi regulasinya sudah ada, dokumennya sudah ada, dan sudah disepakati secara internasional. Kemudian hubungan sanitari dengan serangga apa sih? Jadi, sebagian besar OPT itu adalah serangga. Jadi ada serangga, ada mikroorganisme, kemudian ada virus, mikroorganisme seperti virus, jamur, dan bakteri. Kemudian serangga pembawa penyakit sebagai vektor ya. Di sini adalah sebagai vektor. Kemudian risiko perpindahan serangga masuk itu melalui apa saja? Yang pertama adalah melalui benih. Kadang-kadang benihnya tidak disimpan dengan baik, maka dia akan menyebabkan jamuran. Kemudian bibit dan benih ya. Jadi berbeda antara bibit dengan benih. Satu bibit dalam bentuk kering. Kalau benih berarti dia sudah mulai berkecambah. Kemudian ada buah dan sayur seperti mangga, kemudian pisang, kemudian eh, untuk pisang saja kita sudah 5 negara besar yang mengimpor pisang dari Indonesia itu salah satunya adalah Malaysia. Kemudian dari kayu kemasan untuk apa namanya? Untuk packaging ya, packaging. Kemudian tanah atau media tanam pastinya kalau ini sudah menggunakan itu ya, bibit yang sudah ditumbuhkan, benih ya. Kemudian komoditas ekspor misalnya adalah apa ya misalnya ya komoditas ekspor jagung misalnya, kemudian ada kacang tanah, coklat, dan lain-lain, kemudian rempah seperti pala, kemudian merica, dan seterusnya. Kemudian bahan kemasan nabati, misalnya apakah menggunakan peti, kemudian menggunakan jerami atau rumput kering juga, kemudian ada juga yang menggunakan daun kering, serbuk kayu, sekam, dan lain-lain. Jadi memang semuanya harus bersih dari OPT dan OPTK. OPT adalah singkatan dari organisme pengganggu tumbuhan, OPTK adalah organisme pengganggu tumbuhan karantina. Bagaimana jalur masuknya? Yang pertama adalah, bagaimana contoh jalur introduksinya tersebut? Yang pertama adalah larva kumbang di kemasan kayu. Kemudian kita juga bisa lihat di sini ada Spodoptera yang kita temukan pada jagung atau yang kumbang-kumbang yang kita temukan pada biji-bijian atau kutu putih yang kita temukan pada beberapa buah dan lalat buah yang pastinya kita juga temukan pada buah, misalnya pada mangga, pada pisang. Kemudian bisa saja ditemukan dalam
semua stadium. Bisa ditemukan dalam stadium larva, misalnya di gambar yang kedua, bisa juga ditemukan dalam tahapan imago di gambar ketiga, misalnya pada kelopak eh, buah nanas, kemudian pada sisik-sisik yang kita temukan sebagai penutup buah salak, dan seterusnya. Kemudian serangga penting di dalam fitosanitari itu contohnya adalah serangga-serangga yang masuk ke dalam kategori serangga pengunyah, kemudian serangga penghisap, misalnya adalah kutu daun, kemudian serangga penggerek batang atau penggerek buah, kumbang penggerek, kemudian serangga gudang, sudah kita diskusikan minggu lalu, ini ada banyak jenis kumbang. Kemudian serangga sebagai vektor penyakit tanaman, misalnya wereng, kemudian ada kumbang, dan seterusnya. Kemudian, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa suatu komoditas itu sudah terkena dengan OPT, OPT atau OPTK? Yang pertama pastinya melakukan pemeriksaan secara mandiri. Secara visual, ya. Pemeriksaan langsung secara visual, kemudian kita sampling komoditas tersebut, kemudian kita pasang perangkap. Perangkap yang umum digunakan itu adalah green yellow pan trap. Ya, yellow pan trap dengan beberapa modifikasinya. Bisa menggunakan pen yang modifikasi dari jerigen seperti ini, atau menggunakan satu lembar kertas kuning untuk apa namanya, untuk memanggil dalam tanda kutip ya, supaya si OPT atau OPTK-nya bisa keluar dari tempat persembunyiannya. Ini adalah untuk tahapan imago pastinya. Kemudian melakukan identifikasi secara morfologi supaya kita bisa tahu untuk pencegahannya seperti apa di masa yang akan datang. Kemudian melakukan identifikasi secara molekuler ya, DNA barcoding. Kemudian pengendaliannya seperti apa? Jadi sebelum komoditas diekspor atau kita terima, sebaiknya ada perlakuan fisik berupa heat treatment atau cold treatment. Nah, yang menarik di sini adalah adanya metode iradiasi. Iradiasi tentu hanya bisa diselenggarakan oleh instansi tertentu. Kalau di Indonesia, pihak swasta tidak diberikan kewenangan untuk melakukan radiasi karena eh, untuk menjaga supaya resikonya, meminimalisasikan risiko tidak diterima oleh masyarakat secara luas, maka hanya dikelola oleh pemerintah saja. Dalam hal ini adalah BRIN ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kalau sebelumnya itu ada di Batan, Batan Tenaga Atom Nasional yang ada di Pasar Jumat Lebak Bulus, sekarang sudah merger menjadi BRIN. Nah, kemudian heat stress ini dengan cara memanaskan, cold treatment, heat treatment dengan cara memberikan panas, cold treatment ini dengan membekukan, misalnya minus 21 derajat Celcius atau minus 80 derajat Celcius, tergantung dari material yang akan diberikan perlakuan, dan iradiasi. Nah, untuk iradiasi ini bisa hampir semuanya, hampir semua komoditas yang tergolong ke bahan pangan, termasuk buah-buahan dan sayuran segar, tanpa merubah bentuk. Kemudian perlakuan kimia, misalnya dengan fumigasi. Nah, fumigasi kita juga sudah singgung sedikit di pertemuan minggu lalu untuk pengendalian serama gudang, ya, serangga yang ada di gudang. Jadi kalau fumigasi kita menggunakan uap untuk mengendalikan populasi dari PT atau OPTK. Dan tentu saja dengan menggunakan insektisida, ya, insektisida di balai karantina. Kemudian ada perlakuan biologi. Perlakuan biologi ini kita gunakan agen hayati tertentu. Kalau sekarang sudah banyak beredar itu apa namanya, suatu campuran ya, apakah dalam bentuk padatan atau cairan yang digunakan untuk mengendalikan populasi organisme tertentu sebagai targetnya. Kemudian dengan melakukan pemusnahan atau penolakan media pembawa. Jadi kalau di dalam di kotak kayu ditemukan adanya OPT atau OPTK, maka di-reject, tidak diterima di negara tujuan. Dan itu apa namanya, itu yang
selalu diwaspadai oleh Balai Karantina Indonesia ya. Jadi ketika melakukan ekspor misalnya pisang, mangga ya. Jadi buah-buahan tropis itu banyak yang diekspor ke negara tetangga karena Indonesia adalah negara yang subur ya. Terutama itu Malaysia dan Singapura itu menerima buah-buah dari Indonesia. Amerika pun menerima buah-buah segar dari Indonesia, maka pengendaliannya harus diperhatikan dengan baik. Nah, ada beberapa studi kasus yang menarik yang terjadi di Indonesia bahwa penolakan dari komoditas ekspor itu memang pernah terjadi. Yang pertama adalah adanya introduksi lalat buah melalui perdagangan buah. Misalnya ditemukan pada pisang, kemudian pada mangga. Kemudian penyebaran kumbang penggerak kayu melalui palet kayu. Jadi ternyata ditemukan adanya kumbang di dalam kayu yang dikirim. Kemudian invasi ulat gerayak jagung di Indonesia. Jadi Spodoptera itu bukan merupakan hewan asli Indonesia, tapi ternyata ketika kita melakukan impor, ya ada si ulat gerayak ini dan dia terus eh, adaptif dengan kondisi di Indonesia sehingga sekarang si ulat gerayak ini Spodoptera ini merupakan hama, ya, hama di beberapa tanaman hortikultura. Kemudian melakukan penolakan ekspor karena adanya temuan serangga hidup. Ini pasti ya. Jadi kalau misalnya ditemukan adanya serangga itu pasti akan dicek, tidak bisa diterima oleh negara tujuan. Kemudian, bagaimana tantangan masa depan fitosanitari? Tentu pastinya ada. Yang pertama adalah perdagangan bebas internasional dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk pangan, diversifikasi pangan, maka perdagangan bebas internasional tidak bisa dihindari. Namun ya kembali itu pasar-pasar gelap itu merupakan tempat terjadinya transaksi yang memungkinkan masuknya OPT atau OPTK ke suatu daerah. Masuk Indonesia yang mempunyai eh, apa namanya yang terdiri dari 13 lebih dari 13.000 pulau dengan titik pantainya yang banyak, ya titik masuknya yang banyak. Kemudian karena sering menggunakan insektisida, kemungkinan akan terjadi resistensi insektisida karena ketika terjadi paparan, maka organisme yang kita sebut sebagai hama dia juga akan melakukan adaptasi. Nah, ketika mereka sudah adaptif dengan insektisida yang kita gunakan, itu akan terjadi resistensi. Kemudian adanya invasif alien species, organisme yang kita belum tahu sebelumnya ternyata masuk, kemudian mereka adaptif, mereka toleran dengan kondisi lingkungan yang ada di suatu daerah, kemudian dia akan berkembang di sana. Maka disebut dengan invasif alien species. Kemudian teknologi identifikasi cepat, ya. Nah, tantangan masa depan kita perlu adanya proses yang cepat untuk mengetahui ada atau tidaknya OPT atau OPTK. OPTK kalau di balai karantina, karena itu diperlukan adanya digital surveillance untuk OPT. Nah, ini perlu mendapat apa namanya perhatian untuk menjaga keanekaragaman hayati Indonesia itu tetap lestari. Maka teknologi masa depan yang memungkinkan itu adalah yang pertama menggunakan AI, artificial intelligence, kemudian DNA barcoding yang semakin berkembang, diketahui adanya marka atau primer tertentu yang bisa mendeteksi keberadaan PT, kemudian smart monitoring pest. Jadi perlu ada satu area steril yang bisa yang sudah melewati apa namanya monitor sehingga bisa diketahui bahwa memang suatu komoditas itu sudah bersih ya, sudah bersih dari OPT. Nah, karena itu diperlukan solusi yang lain yaitu radiasi. Dan ini harus dikelola. Sudah ada ininya juga, sudah ada eh, status hukumnya bahwa radiasi bahan pangan itu aman. Nah, radiasi fitosanisari ini tidak ada hubungannya dengan bahan radioaktif ya, karena dia menggunakan panas ya, tidak menggunakan bahan radioaktif. Karena itu aman digunakan pada makanan. Karena itu fitoradiasi eh, radiasi fitosanitari itu tidak sama dengan bahan radioaktif pada makanan karena dia memang tidak ada residunya. Karena itu
anggap yang paling aman untuk mencegah masuknya OPT atau OPTK. Nah, karena itu jenis-jenis eh, gelombang apa saja, sinar apa saja yang biasa digunakan pada radiasi. Jadi, yang pertama itu adalah sinar gamma. Mengapa sinar gamma? Karena dia mempunyai daya tembus yang tinggi, cocok untuk produk padat, misalnya kayu. Ya, maka dilakukan radiasi dengan sinar gamma. Kemudian dengan sinar X, ini efektif untuk volume yang besar, misalnya kontainer, misalnya ya kalau misalnya ininya banyak besar, seperti pada udang, ya itu bisa dilakukan dengan sinar X. Nah, udang Indonesia yang waktu itu ditolak dan rame, ternyata ada kandungan radioaktifnya itu dipindai, ternyata memang ada kandungan radioaktifnya. Tapi kalau menggunakan radiasi itu tidak menggunakan bahan radioaktif, jadi uraniumnya tidak ada. Kemudian elektron bin atau e-bin ya, ini lebih cepat tanpa bahan radioaktif. Ini harusnya ada panahnya sebentar. Harusnya ada panahnya tuh ketinggalan panahnya. Ini materinya masih baru, jadi apa namanya kakak kelas sebelumnya belum mendapatkan materi selengkap ini karena baru saya lengkapi tadi malam. Kalau sebelumnya ada materi ini, tapi belum selengkap ini. Nanti kalau misalnya ada tambahan, maka di tahun depan juga akan ada pembaharuan untuk materi serangga dan fitosanitari ini. Sebentar, saya tambahkan tanda panahnya dulu. Supaya lebih cakep dan teman-teman lebih enak di dalam mempelajarinya nanti. Oke, oke ya, jadi ada beberapa eh, jenis radiasi yang digunakan seperti yang teman-teman lihat di sini. Ada sinar gamma, sinar X, dan IBIN. Apa keunggulan dari fitosanitari? Yang pertama, tidak meninggalkan residu. Jelas, karena dia tidak pernah menggunakan senyawa kimia, tidak menggunakan unsur radioaktif, maka tidak ada residunya, maka dihitung sebagai ramah lingkungan. Yang kedua, tidak merubah produk, tidak melakukan perubahan pada produk. Jadi kalau misalnya nanas, kita lakukan radiasi, bentuknya sama seperti nanas juga. Tidak ada bercak, tidak ada penyusutan, tidak ada apa-apa, ya tidak ada perubahan. Kemudian efektif terhadap berbagai stadia serangga. Jadi kalau kita lakukan radiasi, itu semua stadia bisa dikendalikan populasinya. Yang pertama dari tahapan telur, bisa dikendalikan dengan radiasi, kemudian larva, pupa, apalagi imagonya. Jadi semuanya bisa terkendali jika kita lakukan radiasi, tapi hanya di instansi pemerintah tertentu. Tidak bisa dilakukan di perusahaan. Kemudian mendukung ekspor impor ya, karena nanti akan keluar sertifikat fitosanitarinya dan pastinya ramah lingkungan. Nah, biasanya produk-produk yang memungkinkan untuk kita radiasi itu yang pertama adalah buah segar. Buah segar bisa jadi seperti yang di sini yang itu ya, yang populer itu adalah nanas, kemudian mangga, kemudian pisang, salak, buah naga, kemudian manggis ya, manggis, kemudian rempah-rempah Indonesia itu banyak yang diperjualbelikan secara internasional, lada hitam, kemudian merica merica juga, kemudian kemiri, kemudian cabai dan seterusnya. Kemudian juga ada ini apa namanya? Kulit manis ya yang digunakan untuk menghangatkan tubuh sebagai campuran makanan untuk pewangi makanan juga bisa. Kemudian pangan kering ya. Pangan kering misalnya beras, gandum, eh, beras ketan ya dan lain-lain. Kemudian bahan penyimpanan tertentu, misalnya kita mengirim dalam bentuk menggunakan karung, karung plastik atau karung goni, apalagi kalau karung goni itu sangat rentan dengan ditemukannya serangga ya, serangga atau mikroorganisme lainnya.
Nah, ini adalah sebuah sertifikat fitosanitari yang dikeluarkan oleh Indonesia. Ada kopnya seperti ini, ada yang petugas yang menandatanganinya bahwa dokumen ini adalah legal. Nah, ada beberapa versi ya, ada beberapa versi nantinya di setiap daerah, di setiap negara, tapi intinya lebih kurang sama seperti ini juga. Nah, yang pertama ada nomor ID sertifikat, kemudian to negara tujuan, ya, negara tujuan, kemudian Section 1 ada description of consignment, berisi tentang identitas yang pengirim, menunjukkan nama, kemudian alamat lengkap, kemudian rincian mengenai jumlah barang yang dikirim. Perlu ditambahkan di sini. Kadang-kadang ukurannya juga ditanyakan. Nah, ini adalah teknis ya. Biasanya yang melakukan ini adalah petugas di balai karantina. Tapi tidak ada salahnya kita mengetahui apa aja yang ditulis, apa aja yang harus disiapkan ketika kita melakukan eh, ekspor produk yang kita produksi. Berikutnya yang membedakan dengan yang lain ada distinguishing mark, kemudian place of origin, kita akan mengirimnya itu dari mana, kemudian eh kolom yang menunjukkan bahwa pengirim menggunakan barang dengan kapal atau penerbangan. Jadi semuanya detail. Kita akan mengirimkannya dengan lewat laut atau lewat udara, itu juga ada di sertifikat fitosanitari tersebut. Jadi dengan nomor penerbangannya semua, karena balai karantina itu biasanya kantornya tidak jauh dari bandara internasional. Kemudian declare point of entry. Ini merupakan titik awal barang yang akan sampai di negara tujuan itu di mana bisa diisikan. Kemudian name of product and quantity declare, informasi mengenai komoditas barang yang dikirimkan, jenis tumbuhannya apa, jumlahnya berapa, kemudian informasi pendukung lainnya bisa kita sampaikan di sini. Kemudian botanical name of plant. Jadi kalau kita mengirimkan berupa tumbuhan itu juga perlu disertai dengan bahasa Latinnya, ya, bahasa Latinnya. Jadi saintifik ilmiahnya diperlukan. Maka di sini orang-orang biologi juga diperlukan di balai karantina karena ada botanical name. Kemudian certifying statement ini yang menyatakan bahwa lolos atau tidaknya produk tersebut setelah dilakukan pemeriksaan, ya. Jadi perlu. Kemudian di section kedua, additional declaration, yang pertama adalah berisi informasi lain tentang sertifikat fitosanitari, misalnya regulasi, izin impor, apakah perdagangan bilateral, multilateral, internasional, kemudian ada disinfection and or disinfection treatment. Jadi investasi atau diinfeksi ya. Perawatan yang diindikasikan diterima oleh negara. Kemudian ada stamp of organizing, kolom yang disediakan untuk membubuhkan tanda tangan dan penerbit dari sertifikat fitosanitarinya. Jadi kalau di Indonesia pastinya adalah Departemen Balai Karantina Pertanian di bawah Kementerian Pertanian. Seperti itu. Kemudian nama pejabat yang menerbitkannya, tanggal terbit, tanda tangan dari pejabat tersebut, kemudian pencantuman laporan kewajiban, ya, tapi ini adalah opsional saja. Kemudian jenis UPT biasanya adalah hama, ya, hama ini biasanya tentunya adalah serangga. Walaupun demikian kadang-kadang juga bisa ditemukan adanya tikus di dalam packagingnya, small mammal. Kemudian selain serangga berarti ada small mammal, dan yang tidak terlihat itu adalah mikroorganisme ya. Kemudian ada penyakit tanaman,
biasanya adalah jamur, bakteri atau virus. Kemudian gulma, sekelompok tumbuhan yang kebetulan nyelip ya di bahan-bahan yang dikirimkan. Kemudian mengatasinya ya bisa dengan preventif pencegahan, pemberantasan atau eradikasi, kemudian pengobatan atau kuratif senyawa ya pakai insektisida atau menggunakan fumigasi. Kemudian coklat misalnya yang misalnya pada padi itu dilakukan fungisida, kemudian pengelolaan ada pengendalian, kemudian menggunakan pestisida. Ini secara manual. Kemudian ini adalah hama, tanaman yang beberapa jenis tumbuhan yang bisa dilakukan untuk mengendalikan OPT. Yang pertama adalah serai, karena dia bisa mengusir beberapa organisme pengganggu seperti nyamuk, karena dia mempunyai kandungan minyak atsiri yang baik ya. Karena itu untuk mengurangi populasi nyamuk pada lokasi-lokasi tertentu itu bisa digunakan serai yang disimpan di dalam gelas, kemudian ditempatkan di ruangan. Kemudian marigold, ini juga bisa digunakan untuk mengusir tikus. Marigold ini kalau di Indonesia namanya apa ya? Nanti silakan teman-teman browsing. Kemudian krisan bisa digunakan untuk mengusir beberapa serangga seperti kecoa, semut, kumbang, dan lain-lain. Ini banyak di Indonesia. Kemudian petunia, selain bunganya yang cantik, juga bisa digunakan untuk mengendalikan serangga seperti bareng, kutu daun, cacing dari beberapa tanaman. Kemudian lavender. Lavender kita sudah mengetahui juga kandungan minyak atsirinya yang wangi. Ini sering digunakan untuk pewangi, baik pada apa namanya softener, kemudian pada skincare, kemudian sebagai eh, senyawa aromatik yang digunakan untuk healing terapi. Kemudian mint. Mint ini berupa daun ya. Aroma mint dapat mengusir beberapa OPT seperti semut, nyamuk, dan tikus. Kemudian ada sif, bisa mengendalikan kutu daun, kumbang, lalat. Kemudian rosemary, aromanya dapat mengusir lalat dan nyamuk. Jadi ada beberapa tumbuhan yang secara alami bisa mengendalikan populasi dari serangga lain. Maka dia dikenal sebagai bio apa namanya ya, bioessay, bioinsecticide. Nah, juga sudah banyak penelitian yang berkembang dengan adanya kandungan minyak atsiri yang ditemukan pada beberapa tumbuhan. Kemudian ini adalah contoh komoditas ekspor yang tidak lolos karena ditemukan adanya larva dari serangga di dalam eh, produk tersebut. Ini adalah cabai, kemudian biji kopi yang di dalamnya ditemukan adanya kumbang. Di sini teman-teman lihat adanya kumbang, sehingga ini juga menyebabkan kualitasnya berkurang, nilai gizinya berkurang, kemudian eh, tidak berharga, jadi nilai ekonominya menjadi hancur. Kemudian bentuknya berubah. Jadi yang semula bentuknya utuh bisa menjadi bubuk, bisa menjadi berlubang. Karena itu kualitasnya menjadi nilai estetiknya menjadi tidak ada. Mangga. Pada mangga bisa ditemukan adanya lalat buah ya atau serangga parasitoid seperti yang teman lihat di sini. Jadi biasanya ditemukan dalam tahapan larva. Nah, jadi kalau yang seperti ini pasti sudah tidak lolos di dalam dokumen fitosanitari. Di pasar-pasar aja kalau misalnya ada bolongan pada buah mangga itu sudah tidak kita pilih ya untuk dibawa pulang, apalagi dipindahkan ditransportasikan dari satu tempat ke tempat lain, dari satu negara ke negara lain. Kemudian jambu, kadang-kadang kita ketemu Doris di
semut hitam di kelopak pada bagian sini. Dan itu juga merupakan PT ya, organisme pengganggu atau perusak tumbuhan. Dan itu juga tidak lolos di dalam sertifikat fitosanitari. Dan kemudian tidak jarang juga kita bisa ketemu semut juga di buah Psidium guajava. Kadang-kadang juga ada kutu putih di sini yang berasosiasi dengan semut hitam. Jadi semut hitam menyediakan proteksi untuk si kutu putih, sementara si kutu putih dia bisa nyaman di sini dengan menyediakan embunnya. Jadi ada cairan yang disiapkan untuk makanan si semut tersebut. Nah, ini juga harus melewati dokumen fitosanitari ketika dilakukan pengiriman ke negara lain. Kemudian yang pastinya nanas. Di sini banyak tempat untuk berlindungnya UPT, baik jamur, bakteri, kemudian virus, kemudian serangga, ya serangga. Jadi perlu diwaspadai. Kurma, kadang-kadang di kurma kita ketemu tuh dengan bonus ya, bonus. Jadi beli kurma aja niatnya, tapi ada bonusnya. Bonusnya adalah apa namanya? Kumbang. Nah, itu juga perlu untuk diwaspadai ya. Seharusnya itu tidak boleh masuk ke Indonesia, kecuali kalau kumbangnya itu memang sudah adanya di sini ya. Jadi ketika kita beli, misalnya di kawasan yang banyak menyediakan kurma itu adalah kawasan Tanah Abang ya. Walaupun di Blok M Square itu juga ada ya, di lantai atas dekat masjid itu juga ada. Nah, kalau beli kurma, jadi hati-hati perhatikan satu persatu. Apakah dia masih segar? Kemudian apakah dia eh, ditemukan adanya lubang kecil. Kalau ditemukan ada lubang kecil, ini mengindikasikan di dalamnya sudah ada kumbang. Kemudian kadang-kadang kumbangnya juga jalan-jalan di kormanya sendiri. Nah, ini bisa saja kontaminasi itu datang karena penyimpanan yang kurang bersih atau hal lain yang menyebabkan kumbang bisa mengakses si kurma tersebut. Jadi harus diwaspadai juga. Kemudian teman-teman lihat di sini asosiasi antara kutu putih dengan semut pada buah rambutan. Biasanya kalau ada yang seperti ini biasanya buahnya manis, tapi ini adalah contoh-contoh buah yang tidak bisa diekspor ya. Maupun diimpor. Kita tidak bisa melakukan ekspor rambutan kalau kondisinya seperti ini. Kemudian salak, kadang-kadang ditemukan ada semut, kutu putih juga, kemudian jamur yang putih-putih. Kemudian manggis pastinya karena di sini sering ditemukan adanya asosiasi semut hitam Dolichoderis tadi dengan si kutu putih. Kemudian padahal apa namanya eh, manggis yang besar, yang bagus, yang merah di dalamnya putih itu diekspor. Sementara Garciniumnya itu mangostinnya ya, mangostinnya itu dapat digunakan untuk memperkaya eh, obat untuk penyembuhan kanker. Ini adalah asosiasi yang biasa kita temukan pada kelopak buah manggis. Manggis ini merupakan buah yang jarang dijual sekarang. Kalaupun ada, biasanya kecil-kecil ya. Kalau di zaman saya KKN dulu, jadi ketika kita pulang itu melewati pohon manggis, kadang-kadang kita lempar manggisnya turun, jatuh, kemudian kita makan. Seizin Pak Kades, karena yang punya yang nanam pohon manggisnya itu adalah Pak Kades dulu waktu saya KKN. Nah, kemudian bagaimana cara sortirnya? Ada yang melakukan secara sortir manual, jadi dengan penyemprotan air dengan kekuatan yang tinggi, seperti di steam motor ya. Tapi ini capek pastinya. Ada juga yang menggunakan udara, jadi disemprotkan udara. Bentar, bentar ya.
Kemudian di sini kita bisa lihat beberapa riset kolaborasi yang sudah kita lakukan bersama dengan beberapa instansi, pastinya dengan BRIN, yang sudah menghasilkan publikasi untuk Hemiptera. Ini Nadia Sarah angkatan 2000 berapa ya? Saya lupa. Jadi kolaborasi dengan Ibu Murni dan Pak Beni ini kolaborasinya juga sudah beberapa. Salah satunya adalah di nyamuk. Kemudian eh, apa namanya di Hermetia. Apa namanya yang sekarang Magot ya, Magot tahapan dewasa. Bentar. Oke ya, jadi sudah ada beberapa ini lalat hitam, saya ingat lalat hitam namanya. Nah, yang sudah kita lakukan kolaborasi dengan beberapa teman-teman dan itu sudah dipublikasikan di jurnal internasional. Jadi untuk fitosanitari demikian yang bisa saya sampaikan. Kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab ya. Silakan. Silakan bagi yang ingin mengajukan pertanyaan sehubungan dengan fitosanitari, serangga, radiasi, kita bisa lakukan diskusi di sini. Silakan. On cam, kalau saya panggil tidak ada orangnya, akan saya remove. Biasanya 47 naik nih jadi 51 hari ini nggak ada. Silakan ada yang mau ditanyakan untuk Ibu, saya mau nanya, Bu. sanitari. Silakan Erik. Eh, saya mau bertanya mengenai tantangan fitosanitari, Bu. Oke, Kalau misalnya ada barang selundupan di pasar gelap yang tidak melalui beberapa regulasi, salah satunya itu fitosanitari. Kemudian ternyata ada telur dari OPT atau OPTK. Bagaimana tindakan yang tepat kalau serangga ini sudah terlanjur masuk ke ekosistem kita, Bu? Terima kasih. oke. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya, bahwa Indonesia merupakan negara yang luas. Masuknya serangga dari satu tempat ke Indonesia itu sangat memungkinkan terjadi, terutama untuk serangga. Kalau misalnya udah terlanjur gimana? Harus dimusnahkan. Harus dimusnahkan karena itu perlu orang-orang biologi di balai karantina. Biasanya memang di balai karantina pun kadang-kadang kecolongan, apalagi di masyarakat luas seperti itu, Erik. Jadi kalau misalnya ketemu ada serangga yang memang
diketahui merusak itu biasanya dalam tanda kutip itu dimusnahkan, ya, dimusnahkan. Karena memang harus dimusnahkan, bukan dikendalikan populasinya, tapi harus dimusnahkan. Demikian Erik, bisa dengan fumigasi yang paling itu ya, yang paling mudah, tapi tetap saja itu menimbulkan residu untuk lingkungan karena dia menggunakan senyawa kimia. Ada senyawa aktifnya, saya lupa namanya apa, nanti boleh ditemukan, tapi yang pasti itu akan meninggalkan residu. Seperti itu, Erik. Oke, baik Ibu. Terima kasih banyak. Oke, dengan senang hati. Berikutnya silahkan. Saya Ibu izin bertanya. Mungkin ini Boleh. juga tidak jauh beda dengan pertanyaan yang Erik sampaikan dan juga tadi udah Ibu sampaikan juga kalau semisal ternyata badan-badan besar juga sering kecolongan gitu ya Bu. Nah jadi tadi tuh yang terkait studi kasus yang apa ulat gerayak ya yang tadi udah Mhm, dibahas. Secara mhm, teori komoditas impor itu kan seharusnya memang telah melalui pemeriksaan karantina dan mhm, memperoleh sertifikat fitosanitari dari negara pengekspornya ya Bu. Nah namun mhm. bagaimana hama seperti ini tuh masih bisa dapat masuk dan menyebar ke negara tujuan. Nah, apakah hal tersebut itu memang disebabkan keterbatasan metode infeksi atau mendeteksi atau ada faktor lain Bu yang mempengaruhi sistem pengawasan fitosanitari ini. Terima Oke, kasih. oke. Fitosanitari. Biasanya terjadinya kasus itu karena regulasi yang lemah. Regulasi yang lemah karena bukan karena SDM-nya atau bukan karena apa namanya peralatan yang tidak memadai, bukan, tapi karena regulasinya tersebut. Jadi sebenarnya ketika semua sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan, maka hal-hal tersebut bisa terlindungi. Kalau misalnya kita lihat ke belakang kasus-kasus yang terjadi untuk Spodoptera misalnya atau ulat berayak itu karena lemahnya regulasi. Jadi tidak diketahui eh, apa namanya tidak diketahui adanya tidak terdeteksi adanya keberadaan dari dari OPTK tersebut. Kalau kita lihat secara kadang-kadang itu terbawa di kapal ya di kapal dan di pelabuhan harusnya ada balai karantina, tapi ketika balai karantinanya tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, maka terjadilah hal-hal tersebut. Tapi kalau misalnya sudah ditata dengan rapi, biasanya hal-hal tersebut tidak akan terjadi seperti itu. Gitu. Baik Jadi Ibu, yang penting terima itu kasih. adalah regulasi ya. Kalau menurut saya yang penting itu adalah regulasi. Gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Kemudian selanjutnya silakan. Ibu saya izin bertanya. Boleh. Eh, ada nggak sih Bu kasus di mana organisme yang ketika awalnya masuk ke suatu wilayah itu dianggap biasa aja, tapi beberapa Mm, tahun tuh kemudian malah jadi OPT yang serius Bu. Terus mm-mm. kira-kira biasanya itu disebabin karena apa Bu faktornya? Apakah karena dia beradaptasi atau karena memang dari awal ketika pengecekan tuh belum sadar kalau dia tuh berpotensi jadi hama Bu? Terima kasih Bu. Ya, bisa dua-duanya. Jadi kalau yang awal-awal barangkali dia dianggap sebagai sesuatu yang cantik ya, kemudian ingin dipelihara, ingin dimiliki lah ceritanya. Tapi ternyata populasinya tidak terkendali. Sebenarnya sih ketika populasinya masih stabil, ketika ekosistemnya masih stabil, mereka tidak akan merusak tanaman budidaya. Sebenarnya ini kita menganggap mereka adalah serangga hama karena kita menggunakan antroposentris. Jadi semuanya berdasarkan kepentingan manusia seperti itu. Nah, kalau kita lihat semut misalnya memang semut dari dulu sudah diketahui dia senangnya manis-manis. Kalau dia manis, nah dia datang tuh. Ada yang manis dia datang. Nah, kemudian kalau tidak dikendalikan populasinya, maka dia akan dalam tanda kutip meledak. Populasi yang meledak ini yang disebut mengganggu kepentingannya manusia. Nah, karena itu harus dikendalikan.
Kalau orang-orang selain biologi itu biasanya istilahnya adalah dimusnahkan. Tapi kalau karena kita berada di biologi, semuanya dikendalikan karena setiap spesies dia mempunyai peranan di dalam rantai makanan. Artinya dia mempunyai peranan di dalam relung pakannya masing-masing. Maka dari itu tidak boleh dimusnahkan seperti itu. Nah, kenapa dia bisa nyaman di sini? Pastinya karena dia toleran. Nah, kenapa dia bisa toleran? Karena dia sudah melakukan adaptasi dengan kondisi di mana dia eh nyampainya dia di mana. Misalnya dari daerah tropis ke Indonesia, biasanya itu yang banyak itu adalah dari Brazil, ya, Amerika Latin sampai ke Indonesia. Kalau dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat, kemudian beberapa negara di Eropa, Belanda, Inggris, apalagi Inggris ya, yang sangat memperhatikan kesehatan itu biasanya sudah tidak lagi seperti itu. Baik ya Bu, terima kasih. Sama Zakwan. Oh ya, dokumentasi SG kemarin boleh dong dikirim beberapa untuk teman-teman yang kebetulan berada di room Zoom ini. Nanti saya share ke desain-desain lain. Oke Bu, nanti kami share ke Ibu. Oke, terima kasih Zakwan. Terima kasih ya bantuannya dan kerjasamanya sehingga Stadium General bisa berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, terima kasih juga Ibu. Ya, sama-sama dengan senang hati. Boleh yang berikutnya silakan. Ada yang mau ditanyakan berikutnya silakan. Biasanya ada 51 orang. Jadi untuk minggu depan di hari Kamis teman-teman sudah share link drive-nya. Silakan sematkan di deskripsi grup. Kemudian nanti teman-teman buat satu folder. Isinya adalah paper yang teman-teman paper rujukan, kemudian PPT teman-teman. Ya. Nah, semester depan mudah-mudahan teman-teman bisa bersiap untuk proposal penelitian karena sudah mulai melakukan ini dari sekarang, tracing gap riset dari sekarang. Apapun tema penelitiannya, silahkan dilanjutkan berdiskusi dengan dosen yang memang banyak mempelajari hal tersebut. Ada yang lain? Silahkan. Saya lihat di slide 1, oke. Slide 2, Arhamni, Aida, Siti Nur Janah, Karlina, Sabia, Nurlela, Naswa, Najla, Gaisani, Divan, Fania, Masayu, Mutiara, Adri, Vila, Langgeng Cipta, Safira. Ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang mau ditanyakan? Kita masih punya banyak waktu untuk mendiskusikan tentang serangga dan fitosanitari. Nggak ada yang nanya reaktor yang digunakan untuk radiasi seperti apa, atau prosesnya lama apa enggak, atau dosisnya seberapa. Oke, silakan on cam. Nanti mendekati pukul 9 atau senyamannya saya akan capture kehadiran teman-teman, kemudian yang tidak menjawab panggilan saya akan saya remove, tanda tidak ada di ruangan ini atau bisa memberikan notif di room Zoom. Ada ruangan chat yang tersedia. Silakan untuk penanya berikutnya sehubungan dengan materi yang kita diskusikan atau sehubungan dengan teman-teman yang akan presentasi minggu depan tanggal berapa ya? Oh, tanggal 19 ya? Iya Ibu, tanggal 19. Oke, izin tanggal 19 kita tidak
melaksanakan room Zoom dulu. Insya Allah saya akan melaksanakan perjalanan keluar daerah dan presentasi. Kemungkinan saya presentasinya siang, malamnya saya dalam perjalanan kembali ke Jakarta. Mohon izin minggu depan saya tidak bisa dulu. Mau diganti hari apa? Mungkin nanti kami diskusikan dulu kali ya Bu untuk hari apanya. Oke, baik. Mohon tidak di weekend. Jadi barangkali saya baru nyampainya di hari tanggal 20 sepertinya. Tanggal 20 baru nyampe. Baru pulang tanggal 20 karena acaranya sampai tanggal 19. Tapi kalau saya ikut field trip berarti saya pulangnya tanggal 21. Field tripnya masih tentatif di saya. Jadi minggu depan kita off dulu. Nanti kita bisa bertemu mulai hari Senin tidak apa-apa. Mulai dari tanggal 22 insya Allah saya sudah berada kembali di rumah. Oke, ada Ibu mau pertanyaan bertanya berikutnya. seputar presentasi nanti. Mm-mm. Kira-kira nanti urutan presentasinya itu ditentukan sama Ibu atau bagaimana, Bu? Sebaiknya teman-teman yang menentukan. Jadi, terima kasih Zak, pertanyaannya bagus sekali. Jadi, ketika satu kelompok presentasi, itu ada kelompok lain yang membahasnya. Nanti kelompok yang pembahas itu akan saya tunjuk. Kelompok yang presentasi, silakan teman-teman yang tentukan. Artinya, kelompok yang sudah ada list namanya di-share oleh Kelvin. Terima kasih, Kelvin. Nanti akan saya tunjuk siapa yang akan mengajukan pertanyaan untuk kelompok yang sedang presentasi. Nah, presentasi tidak lebih dari 10 menit saja, 7 sampai 10 menit biasanya ya kalau di seminar-seminar. Kalau untuk seminar proposal di kita itu durasinya adalah 15 menit karena untuk tugas mata kuliah. Maka presentasi teman-teman 7 sampai 10 menit saja, kemudian ada diskusi. Nah, yang bertanya nanti saya akan tunjuk. Namanya adalah kelompok pembahas. Orangnya nanti akan saya panggil seperti itu. Jadi teman-teman semuanya harus stay di sini, harus berada di room Zoom ini seperti itu. Baik, Ibu, Nan- terima kasih infonya. Oke, nanti nilainya akan saya cantumkan sebagai tambahan nilai ujian akhir semester. Nilai PPT-nya sebagai nilai tambahan untuk formatif. Karena kita tidak ada kuis. UTS belum saya baca, jadi belum bisa saya berikan penilaian. Mohon bersabar. Mudah-mudahan setelah seminar nasional ini bisa saya cicil-cicil untuk ke UTS. Ada yang lain silakan. Sehubungan dengan presentasi juga boleh. Ada pertanyaan lain silakan. Tidak ada, bisa dipahami. Nah, Ibu, saya ingin bertanya. Silakan Rafika. Ya, jadi tadi fitosanitari radiasi itu kan dapat melindungi tanaman dari resiko hama sekaligus mempermudah ekspor impor. Nah, namun kalau misalnya masih ada resiko terhadap ekosistem lokal, apakah perdagangan tersebut itu tetap harus diprioritaskan? Apakah ada dasar ilmiahnya yang digunakan di sini untuk menilai bahwa resiko tersebut masih dapat diterima? Oke, baik. Terima kasih Rafika. Biasanya tidak ya. Kalau dia berisiko biasanya tidak. Karena negara tujuan dan negara asal itu pasti sudah mengkaji hal tersebut. Biasanya apa namanya perdagangan itu ditiadakan karena tidak memberikan benefit untuk kedua negara atau salah satu dirugikan. Mereka pasti tidak mau gitu. Banyak kasus yang terjadi di negara berkembang karena lemahnya ke fitosanitari di satu negara. Seperti itu, Rafika. Ibu, terima kasih. Tadi Ibu juga Baik. sempat mention ada reaktor yang digunakan dalam fitosanitary radiasi ini. Bu, boleh Mm. dijelaskan mungkin? Oke.
Untuk reaktor itu sama seperti penggunaan nuklir, ya. Sama seperti penggunaan nuklir, jadi memang harus aman. Nah, itu harus dilakukan oleh lembaga tertentu saja. Kalau di Indonesia, hanya BRIN yang boleh melakukan radiasi untuk produk komoditi. Nah, kemudian eh, untuk beberapa produk harus dibawa ke BRIN. Ya, harus dibawa ke BRIN, kemudian diradiasi di reaktor di sana. Ruangannya hanya tertentu orang-orang yang boleh masuk. Kadang-kadang kita sebagai user pun tidak boleh. Hanya petugasnya saja yang boleh masuk untuk melakukan radiasi. Ukuran yang diradiasi itu nanti ada ketentuannya, akan dijelaskan oleh petugasnya secara teknis. Kemudian tidak lama radiasinya itu hanya beberapa saat saja. Kemudian dosisnya disesuaikan dengan SNI, ya, sesuai dengan standar nasional Indonesia. Jadi aman, tidak merusak produk yang di radiasi seperti itu. Baik, terima kasih, Bu. Oke. Labu siam juga dilakukan radiasi itu. Yang dikirim ke mana-mana itu juga diradiasi seperti itu. Ada yang lain silakan. Ada yang lain yang mau ditanyakan silakan. Jadi radiasi itu dia tidak menggunakan uranium ya, tidak menggunakan radioaktif, tapi dia menggunakan pancaran gelombang. Sama radiasi itu lebih kurang seperti apa ya mengilustrasikannya? Seperti api unggun, kita dekatkan tangan ke situ, akan berasa panas. Nah, tapi kalau untuk radiasi tidak ada panasnya. Kalau panas itu kan nanti akan merubah ini ya, akan merubah kualitas misalnya bahan segar seperti itu. Tapi kalau radiasi tidak, cuma prosesnya lebih kurang seperti itu. Nah, karena itu tidak ada residu yang tertinggal di bahan pangan yang diradiasi. Oh iya, sebagai informasi tambahan juga barangkali bisa saya sampaikan di sini juga bahwa salah satu produk yang banyak dilakukan ekspor impor itu adalah stroberi. Stroberi. Jadi kalau untuk stroberi, karena buahnya dekat dengan permukaan tanah, maka dia berisiko dengan kontaminasi soil transmit helmin. Cacing-cacing yang membutuhkan tanah sebagai media untuk melengkapi siklus hidupnya. Jadi dari semua sampel stroberi yang kami periksa, ada satu mahasiswa namanya Uun Unaini, dia melakukan sampling di Bandung. Apa namanya daerah yang banyak ininya stroberinya? Hmm, apa ya namanya ya? Ada yang tahu? Apa stroberi yang banyak Ciwidey, di Bu. Bandung? Ciwidey, betul, Ciwidey. Dia sampling di Ciwidey, saya sampling di Bogor, sampai ke Cipanas, dan itu hampir semuanya terkontaminasi dengan, jadi hampir semuanya terkontaminasi dengan soil transmit helmin. Jadi ditemukan adanya telur cacing parasit. Hampir semua sampel yang kami sampling. Jadi ada 3 lokasi di Kabupaten Bogor, ada satu lagi di Bandung, 4 lokasi total semuanya. Semuanya terkontaminasi dengan soil transmit helmin. Semua sampel yang kami pilih secara acak. Dan itu kami radiasi. Setelah diradiasi, jadi pasca iradiasi, itu bersih semua. Padahal dosisnya tinggi, 5 gray kalau saya tidak salah. Ya, 5 gray saja ternyata itu cukup untuk mengendalikan populasi dari si soil transmit helminnya. Seperti itu.
Jadi seperti itu. Setelah dilakukan radiasi, ada tiga ya. Ada kubis, ada selada, kemudian ada stroberi yang diradiasi. Dan semuanya menunjukkan hasil yang baik, bersih dari soil transmit helmin. Karena saya fokusnya adalah ke soil transmit helmin. Pada saat itu ada yang diradiasi, ada yang tidak. Nah, yang tidak ini adalah sebagai kontrol. Ternyata semuanya mengandung soil transmit helmin. Yang paling banyak itu adalah telur askaris. Bayangkan. Kenapa demikian? Karena ternyata air yang digunakan untuk menyiram, ini yang di Cipanas ya, air yang digunakan untuk menyiram tanaman stroberi tersebut berasal dari eh, sumur pompa yang dekat dengan selokan. Sementara selokan itu digunakan oleh masyarakat setempat sebagai aliran pembuangan dari limbah domestik. Kemungkinan dari sana air tanahnya terkontaminasi dengan soil transmit Hamin sehingga terdistribusi sampai ke buah stroberinya. Dan pada saat itu saya ikut makan stroberi di kebun tersebut. Jadi kalau makan di sana itu tidak dihitung, kalau kita bawa keluar itu dihitung. Saya makan. Apakah itu sugesti atau tidak, tapi selama melaksanakan penelitian itu saya merasakan bahwa saya terinfeksi dengan cacing kremi. Jadi saya merasakan gatal pada lokasi-lokasi tertentu dan itu biasanya mengindikasikan bahwa memang adanya infeksi dari cacing kremi, Enterobius vermicularis. Tapi setelah itu nyaman lagi, tidak ada apa-apa. Makanya tadi saya sampaikan apakah itu tersugesti dengan penelitian yang menemukan semuanya terkontaminasi dengan soil transmit helmin atau memang sudah ada dari sebelumnya. Tapi saya tidak minum obat dan hilang dengan sendirinya juga tidak ada lagi indikasi yang menunjukkan terkena cacingan seperti itu. Jadi sebaiknya memang dicuci menggunakan air mengalir atau direndam beberapa saat di dalam larutan garam. Jadi kalau kita rendam menggunakan larutan garam jenuh, itu telur-telur dan semua-semuanya akan mengapung. Sama seperti ketika kita field trip, teman-teman yang nggak bisa berenang, termasuk saya, tetap bisa ngambang ketika berada di air yang salinitasnya tinggi, seperti itu. Paling nggak dicuci menggunakan air mengalir, gitu. Jadi hati-hati. Nah, sampai sekarang pun kalau makan selada, jika saya yakin itu bersih, dicuci menggunakan air bersih, saya akan makan. Kalau enggak, biasanya saya akan kuah wastafel, siram dulu, sambil cuci tangan, kemudian baru saya makan. Karena ya seperti itu ya. Kadang-kadang sugesti itu juga yang membuat pola pikir kita. Pola sugesti itu berasal dari pola pikir kita. Pola pikir kita yang menentukan perilaku kita. Maka ketika kita berpikir yang baik, yang terjadi itu akan baik. Ketika kita berpikir yang aneh, maka seperti itu yang akan terjadi. Itu yang saya alami ketika penelitian tentang ektoparasit soya transmit helmin pada beberapa komoditas ekspor. Masih terbuka penelitian selanjutnya sehubungan dengan eh, hal-hal yang menarik yang kita makan secara segar tersebut. Seperti itu. Yang mau penelitian di Batam juga boleh, yang tertarik dengan fitosanitari juga boleh. Nanti kita bisa berkolaborasi dengan Balai Karantina Pertanian, Departemen Pertanian RI. Boleh? Pertanyaan berikutnya silakan. Siapa yang ingin mengajukan pertanyaan? Ada? Salbia, ada yang mau ditanyakan? Ada orangnya, Salbia Dawa. Divan, ada? Divan, ada orangnya. Langgang Cipta, ada ya. Oke, Divan,
Ada. Oke, hadir semua. Ada yang mau ditanyakan teman-teman sehubungan dengan yang materi yang sudah kita sampaikan? Tidak ada. Baik. Saya akan capture kehadiran teman-teman. Silakan untuk bersiap, posisikan kameranya sedemikian rupa sehingga seluruh wajahnya tercapture dengan sempurna di lensa gadgetnya masing-masing. Oke, slide 1 udah cakep semua. Slide 2. Mas Isun boleh diturunkan kameranya sedikit sehingga seluruh wajahnya tercapture. Kelvin dari mana? Baru masuk ya? Oke, silakan untuk on cam. Oke. Saya akan capture kehadirannya di slide yang pertama. Erik mau on cam atau bagaimana? Masih ada Eriknya? Saya izin off cam Ibu, sepertinya jaringan saya tidak sustain Ibu. Oke, baik. Saya akan capture kehadiran teman-teman. Silakan untuk bersiap. Nanti hasilnya akan saya share di grup WA. Sorry, hari ini adalah Urban Entomologi hari Jumat. Hari ini tanggal 12 ya. Jumat 12 Juni 2026. Oke, saya akan pindah ke slide yang kedua. Teman-teman boleh mengisi presensi kehadiran di Ismesta. Tadi sambil jalan sudah saya bukakan, jadi teman-teman bisa langsung mengisi presensi kehadiran di Ismesta. Untuk minggu depan kita tangguhkan dulu sampai nanti teman-teman bisa menemukan hari pengganti, mengingat saya akan melakukan presentasi hasil penelitian di universitas lain di Pulau Seberang. Mudah-mudahan ya, mohon doanya mudah-mudahan dilancarkan semuanya dan selamat kembali sampai di tujuan. Baik, dari saya cukup. Apakah ada yang ingin teman-teman tanyakan? Tidak ada. Untuk presentasi juga sudah jelas ya. Jadi satu orang operator untuk membantu menayangkan presentasi teman-temannya. Mohon di-download, tidak ditampilkan dari Drive karena kadang-kadang butuh waktu untuk pindah dari satu ke yang lainnya. Nah, mudah-mudahan bisa berjalan efektif 10 menit satu kelompok. Kemudian ada kelompok pembahas, nanti akan saya tunjuk orangnya siapa. Jadi teman-teman memang harus bersiap stay di sini. Kemudian nanti untuk ujian akhir semester kita akan selenggarakan di kampus. Nanti teman-teman boleh atur waktunya dan melakukan proses seperti biasa untuk peminjaman ruangan di teater, teater room. Boleh di lantai 4 atau di lantai 6. Kalau memungkinkan sebaiknya di ruang teater lantai 4 FST. Jadi teman-teman lebih nyaman, ada meja yang tersedia dengan kursi, kemudian juga ada AC, kemudian juga ada penyejuk ruangan dan juga ada proyektor yang memang kita butuhkan untuk ujian tersebut. Seperti itu. Oke, demikian dari saya. Terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan hal-hal yang sudah kita diskusikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Ya nih. Tadi pas saya ngajar yang terakhir-terakhir cuma 47, sekarang sudah menjadi 50. Pasti ada yang datang belakangan. Kemudian nanti teman-teman silahkan belajar dengan baik. Oh, oke. Silakan belajar dengan baik. Mudah-mudahan bisa menjawab soal analisis yang nanti akan saya ujikan kepada teman-teman. Tapi walaupun soalnya berupa analisis, tetap harus ada basic urban entomologi ketika teman-teman melakukan proses menulis jawaban di lembar jawaban.
Baik, demikian dari saya. Terima kasih untuk kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak wabarakatuh. Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke, sama-sama. Oke. Terima kasih Ibu.